Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Nut TV. Kali ini kita akan membahas bahasan yang nggak jelas, tapi semoga aja bermanfaat untuk kita semua. Oke. Amin, amin. Kalau para jomblo ini butuh hiburan. Ya jelas lah. Piknik jomblo nggak? Iya, aku jujur aja jomblo. Gila sih. Malah bro. Udah, kalau masalah percintaan itu urusan belakang. Urusan belakang. Yang jelas karir. Kalau kita impian. Iya. Tapi yang jelasnya kalau sekarang ini ya, yang kuliah ya, semua tuh butuh uang. Oh iya, semua butuh uang. Iya. Jadi kalau kita udah punya uang, ya kan, ini kunci nih buat teman-teman kan. Kalau kita udah punya uang, mungkin kemungkinan besar semua itu bisa kita dapatkan. Iya, amin ya rabbal alamin. Mau itu mobil, yang jelasnya cewek lah ya, cewek ya kan. Mungkin kalau kita banyak duit kita nggak jomblo lagi boy, ya nggak? Enggak juga sih, enggak juga. Kalau menurut enggak juga sih. Itu tergantung diri kita itu kembalinya ke diri kita sendiri. Enggak gini, masuk tadi gini. Nah, misalnya ya, kita nih masih lagi di bawah nih, nggak punya uang. Orang itu, cewek itu daya tarik ke kita itu berkurang ya. Tapi bedanya kalau misalnya kita tuh banyak uang, ya kan? Daya tarik orang lain ataupun cewek itu lebih banyak. Iya sih. Bener nggak sih? bener kan? Bener. Nah itu, jadi kita jangan munafik. Iya. Kalau misalnya ini motivasi dari aku ya, itu dari pengalamanku sih, bukan apa ya kan, bukan ngajarin, ini cuma sharing aja. Jadi gini, aku tuh punya pengalaman, ya kan? Iya. Kalau cowok ada yang bilang katanya itu cewek ini matre kali, gini segala macam gitu kan. Iya. Kali ini pendapatku nih, sebenarnya itu cewek itu nggak matre sih. Mana ada? Cewek itu nggak ada yang matre. Kita aja nggak mampu. Iya benar. Iya kan? Karena kenapa cewek itu seperti itu? Karena itu kebutuhan dia. Iya, kebutuhan dia, ya kan? Nah, jadi kita harus maklumi. Kita harus maklumin kan. Jadi kita ini sebagai cowok, kita harus sadar diri. Oh ya, gimana sih biar supaya kita bisa mencukupin kebutuhan dia? Iya. Nah, gitu. Intinya cuma satu. Nggak ada perempuan yang mau susah. Gitu ya, aja. Benar. Ya, bukan perempuan aja. Laki-laki juga. Makanya itu, bro. Kita sebagai laki-laki itu kita harus kuat. Kita harus berjuang. Gimana caranya biar perempuan itu nggak susah hidup sama kita, gitu loh. Betul itu. Itu kunci pertamanya. Iya, betul itu. Oke. Jadi intinya itu kalau uang itu bukan untuk perempuan aja yang butuh, semua orang. Iya bener. Tapi kan tadi kan masalah pembahasan kenapa sih kita jomblo gitu tadi. Di teman-teman itu. Oke. Sip. Pup datang. Wih. Oke, sip. Kopi. Baru dibilang nih Bang, ini peka nih Bang ya. Sip. Oke. Ini makanan roti. Ini kopi. Jadi ini kopi juga nih, Lur. Kopi, Lur. Kami pecinta kopi hitam. Kopi hitam, panas, Cok. Kopi hitam tapi rasanya nikmat. Nih, nggak boleh kasih tahu brandnya nggak boleh dikasih tahu. Yang jelas ini kopi nikmat. Nggak boleh dibocorin. Nggak boleh dibocorin. Oke lah, kalau gitu aku nikmati dulu ya. Coba. Nih, aku tebak nih. Coba. Panas. Panas coy. Panas. Nggak ada tisu apa? Tisu nggak ada. Kita sekarang nih main real aja, ngapain pakai tisu. Oh iya. Coba dulu. Kalau kita mau sukses tuh harus dicoba dengan yang ekstrim. Coba di ekstrimkan, lebih ekstrim. Ini aku coba nih, langsung aku coba ini kopi apa gitu ya. Oke. Kopi apa? Panas boy rasanya boy. Belum bisa menikmati, sabar ya. Oke, nikmatin terus. Terlalu panas sih. Oh ya udah, kalau terlalu panas jangan diminum dulu lah. Gimana? Ini kayak sejenis apa ya? Kayak kopi apa? Dia bilang gini, dia sambil bisik. Ya katanya mau nebak kopi apa. Ya aku nggak tahu kopi apa. Yang jelas kopinya pemberian dari Mas Tadi ini. Ini Mas Tadi ini Mas temen ini. Ini orangnya baik, sering bikinin aku kopi. Jelas. Kopinya taruh sini aja. Oke, sip. Dulu lah bro, kita apa dulu lah, masa nggak ada diem-diem aja, macam nggak kawan kita. Nikmat.
Apalagi kalau sambil ngerokok nih. Ada rokok kita. Ada. Ah nggak bawa rokok pula ini boy. Ntar lah sebatang boy. Bakar kena pula. Oke. Aku diambilkan lah. Oh iya. Awak kan diambilkan, nggak dibakar. Ya boy. Manja kali kok boy, pengen lah boy. Nah. Oke. Oke. Yaudah, oke. Ini serius nih. Ini serius. Ini serius. Mau tanya apa tadi? Jadi kalau udah ngopi, udah ngerokok gini ya kan. Teng gitu. Oh, Pemikiran ada gitu. Yang mau dibahas juga langsung ada gitu. iya Kan? gitu. Pokoknya yang masa lalu itu kita bisa dilupakan. Bisa Jadi dulu kita untuk kedepannya bisa lebih banyak dapatkan ide gitu. dapatkan ide itu. Kebab dan burgernya memang mantap. Serius. Itu gimana? Tengok. Gini, Apa aku tuh? mau tanya, Hmm. Awal mula bisnis masuk ke dunia Kuliner. itu awal mulanya itu dari mana? Dari mana gitu? Dapat ide pendapat dari mana gitu? Dapat motivasi dari mana gitu ya? Iya, Jadi sebenarnya tuh dulu aku tuh waktu umur 17, 18 gitu ya, 19 gitu. Nah, itu aku tuh masih pengen merantau gitu. Ya kan? Masih pengen merantau. Iya, merantau. Nah, kebetulan di saat aku tuh umur 18 tahun jalan ke 19, ya kan? Kalau sekarang kan umurku udah 23 jalan 24 ya. Nah, itu aku tuh merantau di Kerinci Pekanbaru. Ya. Nah, itu ada kebetulan aku punya kenalan teman, dia tuh punya usaha kuliner juga, kebab kan. Iya. Aku di situ sebelum aku tuh dapat pekerjaan yang tetap, aku tuh bantuin dia jualan kan gitu. Ibaratnya sama dengan ibaratnya minta ilmu dari dia gitu. Nah, kemungkinan Mencuri atau meminta? dari awal tuh niatnya nggak ada seperti itu. Niatnya nggak ada. Cuman lama-lama ya kan, Ya. dia tuh mungkin sepikiran sama aku, Sepemikiran. terus mungkin gara-gara aku ada di situ, bisnis dia tuh terbantu mungkin gitu lah ya. Iya. Jadi dia tuh mengajak aku jadi partner dia kan gitu kan. Nah, itu berjalan selama setahun. Dari mulai proses resepnya sampai ke penjualan sampai ke pemasarannya. Iya. Aku udah tahu selama setahun itu kan gitu kan. Nah, jadi aku tuh kadang mikir, umurku makin lama makin bertambah kan gitu kan. Nah, jadi aku tuh mikirnya aku nih punya modal waktu itu tuh sekitar 4 juta. 4 juta. Aku mikir aku udah punya ilmu. Iya benar. Udah punya modal sedikit. Walaupun gak banyak kan. Iya. Nah, jadi aku untuk memutuskan tuh sama teman aku tuh pulang ke Desa Keritang, kampung kita ini kan. Pulang ke kampung ya. Tujuannya apa kok pulang ke kampung kan, banyak orang nanya gitu kan. Ya yang jelasnya aku tuh pulang merantau udah bawa hasil, walaupun nggak uang, tapi ilmu gitu. Karena menurutku ilmu itu lebih penting daripada uang. Iya. Ya kan? Nggak ada ilmu nggak ada uang. Nggak ada uang. Ya kan? Bener nggak tuh? Iya. Kita sama aja tuh, nggak ada ilmu nggak ada uang, nggak ada ilmu. Iya, itu harus seiring. Kan, harus kan. seiring. Tapi yang lebih penting tuh ilmu. Lebih ke depannya ilmu. Ibaratnya ini ilmu, ini uang. Iya gitu. Soalnya kalau misalnya kita tuh banyak ilmu, banyak uang, nggak ada ilmu, uang tuh nggak bisa berkembang. Ya kan? Iya bener. Tapi kalau kita punya ilmu, uang sedikit, uang tuh bisa jadi berkembang. Ya nggak? Bisa diputar. Nah itu. Nah jadi aku tuh memutuskan pulang kampung, membawa ilmu. Apa tuh ilmunya? Resep kebab tadi kan gitu kan. Dari mulai proses pembuatan kulit kebab ataupun tortilla sampai ke daging, sampai ke penjualan, sampai ke marketingnya gitu kan. Itu semuanya alhamdulillah aku tuh udah menguasain. Udah dipelajari. Iya, selama setahun ikut sama partner gitu kan. Sama teman gitu yang jual kebab di Kerinci. Jadi awal mulanya tuh boy, ya kan? Gimana? Aku tuh jualan itu kan boy, pakai gerobak tuh boy. Ini nih modalnya nih 4 juta nih boy, ya kan? Aku mikir nih, beli motor 2 juta, sisanya 2 juta. Kalau kita mau buka usaha, ya kan? Usaha kecil-kecilan, 2 juta ini udah jantungan ini, tak cukup enggak? Nah, gitu kan? Ngerasain sendiri, ya kan? Ngerasain sendiri. Nah setelah itu kan aku tuh nekat, kan? Apa adanya aja lah, yang penting aku tuh bisa jualan gitu kan gitu. Aku tuh temanku bisa kayak gitu, kenapa aku nggak bisa kan gitu kan. Gitu. Jadi yang penting kita tuh berusaha aja kan gitu kan. Berusaha, kalau masalah hasil tuh belakangan kan gitu kan. Yang penting berusaha, niat berusaha gitu. Jadi berjalannya
1 bulan aku pertama kali jualan ini seumur hidupku. Oke, gerobak boy. Aku tuh Ya. beli motor second harga 1.800.000, 2 juta kan? 2 juta. 2 juta, motor Vega ZR yang udah ngasep itu. Oh, yang warna hijau. Warna hijau, Iya, masih iya. ingat kan? Masih Nah, lah. itu. Nah, jadi terus aku tuh beli apa? Beli broti, ya kan? Baru beli apa namanya tuh? Triplek. Aku bikin sendiri gerobaknya. Oh, berarti gerobak bikin sendiri, desain sendiri. Iya. Aku nengok di YouTube apa? Heeh. Google kan? Google. Tutorialnya. Aku contohin. Alhamdulillah jadi walaupun nggak sebagus di Google itu tadi kan gitu Yang kan. penting Nah, jadi. penting jadi. Jadi aku tuh jualan lah. Pertama kali jualan tuh boy. Aku jualannya nggak di sini. Jauh. Kenapa aku jauh jualannya? Kenapa? Karena aku tuh kalau jualan itu, apalagi kalau sekarang ini aku masih lajang gitu kan. Iya. Nah, jualan di kampung sendiri tuh rasanya malu kali boy. Masih canggung, Iya. canggung. Iya, itu benar. Itu memang benar tuh. Mental tuh belum ada. Mental tuh. Karena Iya. itu orang yang kita kenal semua gitu di situ. Udah jelas. Kita tuh dari kecil, dari SD sampai udah sedewasa sekarang. Iya. Di Kritang ini, di kampung ini. Jadi kalau kita pertama kali kita seumur hidup kita tuh jualan. Jualan di kampung. Ya mental tuh belum siap, jadi malu, ya kan? Jadi aku memutuskan demi karir lah ini kan demi gitu. karir. Jadi aku memutuskan, udahlah aku tetap jualan. Mental ini harus dipaksain. Tapi kalau jualan di tempat apa di kampungku sendiri, aku belum siap. Jujur aja aku bilang. Makanya aku tuh memutuskan jualan di jauh di luar kecamatan. Di luar kecamatan ya. Yang jelas agak jauh dari kampung gitu, walaupun nggak begitu jauh kan. Iya benar. Orang itu pun orang baru, baru kita kenal. Kita baru kenal. Jadi kita mental tuh beda sama yang udah kenal gitu kan. Nah, jadi berjalannya itu boy udah selama 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu proses 3 bulan itu aku udah bisa mengumpulkan mentalku sekuat apa gitu kan. Nah kalau aku udah bisa mengumpulkan mentalku itu, ya kan, barulah aku coba beranikan jualan di kampung sendiri, ya kan. Hasilnya, luar biasa. Luar biasa. Ya dari situlah peningkatan tuh mulai naik. Yang jelas kan kita datang jualan ke tempat orang itu juga buat nguji mental juga kan? Iya, nguji mental. Buat awalnya nguji mental sama ibaratnya nyoba gimana prosesnya di sana. Iya, gitu. Begitu udah dapat proses, mental udah ada, baru kita. Iya benar. Jadi betul. intinya jualan di tempat orang gitu kan. Di sana tuh kita ngumpulkan modal mental. Ya kan? Kalau modal mental kita udah kumpul, ya kan? Baru kita jualan di kampung sendiri. Kan mental modalnya udah ada tuh. Mental udah ada. Jualan sendiri. Walaupun agak kaku, walaupun ada teman, "Woi, udah jualan sekarang ya," gitu kan. "Woi, kok jualan besok kok kerja apa? Wah, apa level apa gini?" Segala macam. Pokok cacian makian rendahan dari orang tuh bertubi-tubi. Udah bertubi-tubi. Tapi kalau jiwa kita memang ingin apa ini naik. buat teman-teman semua nih. Kalau memang kita punya bakat, kita punya impian, kita punya keinginan, yang namanya rasa malu itu tetap ada. Di diri kita itu rasa malu tetap ada. Cuman satu yang harus diingat. Buang rasa malu. Buang rasa malu, tingkatkan rasa keinginan. Majukan rasa ingin mencapai apa yang kita inginkan. Dan selalu bersyukur apa yang sudah kamu dapatkan. Itu kunci nomor pertama. Iya, itu nomor pertama boy. Harus tekun. Tekun, sabar, giat, niatnya itu harus dikumpulkan, semangat bersyukur. Dan juga jangan lupa berdoa. Betul. Betul. Wajib itu. Harus seiring. Usaha dan berdoa tuh harus. Doa tanpa usaha ya percuma. Usaha tanpa doa ya buat apa? Doa aja. Usaha aja nggak ada doa nggak berkah. Ya kan? Doa aja tanpa usaha gagal. Apa yang boleh dapat kan gitu kan. Ya udah turu aja. Jadi intinya harus seimbang ya. Oke, bro. Kita lanjut besok, bro. Oke. Sip. Apa dulu lah? Sukses. Apa namanya nih? Kopi bisa. Mic-nya digini kan? Oh iya. Jadi semoga sukses ya. Amin. Oke. Jadi kita tutup lah ini acaranya ya. Semoga bermanfaat semua. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga termotivasi. Kalau ada kata-kata yang salah menyinggung, kami saya minta maaf. Oke, kita tutup ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.